Saya sedang bersama pemilik Sanggar Kinara Kinari. Dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Eko Sunyoto, ownernya Sanggar Kinara Kinari Borobudur. Izin bertanya Bapak, asal-usul Sanggar Kinara Kinari dan kenapa dinamakan Sanggar Kinara Kinari? Ya, Sanggar Kinara Kinari itu awalnya berasal dari eksplorasi saya ketika belajar di Candi Pawon. Jadi di Candi Pawon itu ada relief dekorasi yang menghadap ke utara, timur, dan selatan. Di situ ada relief dekoratif Kinara Kinari, kemudian ada apsara. Apsara itu bidadari atau widodari dalam bahasa Jawa. Ada juga kalpataru, pohon kalpataru. Jadi Kinara Kinari tepatnya itu di bawah ini. Kalau ini pohon, Kinara Kinari tepat di bawah antara dua batang pohon kalpataru. Diartikan di situ Kinara Kinari itu makhluk manusia setengah burung. Dari pusat ke atas itu manusia, pusat ke bawah adalah burung. Kemudian dia adalah dalam mitos Hindu Buddha merupakan sosok simbolis dari keabadian cinta. Jadi di situ keabadian cinta maksudnya antara Kinara Kinari itu lambang cinta tak terpisahkan, dua jadi satu. Jadi itu lambang cinta kasih, penjaga pohon kehidupan. Artinya selama dia hidup, pohon itu hidup, dia akan selalu menjaganya dengan cinta dan kasih, dan juga penjaga pohon pundi-pundi rezeki atau kesejahteraan. Kemudian ada apsara ketika dia berjalan kemanapun akan selalu berdua, tidak pernah sendiri. Dia pasti berdua terus kemanapun pergi. Itu namanya Kinara dan Kinari. Asal usulnya ya jadi Cipawon itu. Bagaimana sih cara Bapak mengenalkan Sanggar Kinara Kinari ini kepada masyarakat dan kapan berdirinya Sanggar Kinara Kinari? Sanggar Kinara Kinari habis eksplorasi di Candi Pawon. Saya berlatih tiap malam Rabu di sana selama 1,5 tahun. Saya eksplorasi bagaimana sih gerakan-gerakan sebenarnya yang ada di Candi Pawon. Saya lakukan itu. Kemudian tanggal 20 November 2008 awalnya saya beri nama Komunitas Bekso Kinara Kinari. Kemudian setelah secara Kemenhumkam, kelembagaan, akhirnya menjadi Sanggar Kinara Kinari kurang lebih tahun 2018. Jadi ketika waktu itu awal namanya Komunitas Bekso Kinara Kinari, setelah di Kemenhumkam menjadi lembaga menjadi Sanggar Kinara Kinari. Tapi awalnya berdirinya tahun 20 November tahun 2008. Baik, pencapaian terbesar di Sanggar Kinara Kinari ini apa Pak? Pencapaian terbesar adalah yang jelas bagaimana kita istilahnya memberikan sesuatu nilai kepada generasi. Jadi pencapaian terbesarnya adalah itu. Terus bagaimana generasi itu mau cinta kembali, mau sayang kembali terhadap apa yang kita punya. Karena kadangkala di sekitar kita ada istimewa, tetapi mereka tidak merasa kalau itu istimewa. Jadi bagaimana kita kalau di dalam bahasa Jawa dudah kabudayaan, artinya bagaimana etika adab itu dimulai dari itu. Bagaimana kita mau membuat generasi yang baik ketika etika adabnya tidak tersentuh untuk pemberian nilai. Bagaimana dia awalnya dengan tarian itu kan sebenarnya itu membangun etika adab. Sebenarnya nilainya yang akan kami sampaikan.
Kalau pencapaian ya untuk Pak Eko sendiri, Pak Eko ya dengan belajar tari, belajar gamelan, belajar nembang dan sebagainya, ya ada pengakuan dari ya pernah ke Singapura, pernah ke Malaysia, pernah ke Thailand, dan baru saja Pak Eko ke Australia workshop di Western Sydney University kemarin tanggal kami di sana 1 minggu, tanggalnya 3 sampai 12 Agustus kemarin saya diundang untuk workshop di Western Sydney University dan disponsori oleh mereka. Jadi di sana khusus workshop tentang budaya kita, baik itu tari, pedalangan, kemudian gamelan dan sebagainya. Itu kalau pencapaian. Tapi kalau pencapaian Sanggar Kinara-Kinara itu sendiri sampai sekarang bagaimana membangun nilai dengan bagaimana publik atau orang itu mengetahui nama-nama baru atau nama-nama familiar, karena Candi Borobudur narasinya tidak familiar di kalangan publik. Yang di kalangan publik itu kan Ramayana, Mahabharata yang diketahui. Tetapi pernahkah kamu mendengar tarian Mandatara? Pernahkah kamu mendengar tarian Vesantara? Pernahkah membaca narasi tentang Hariti, tentang Kuwera, tentang Sutasoma, tentang Raja Balatia, tentang Raja Rudrayana, Raja Sibi? Ya, ada Ruru Jataka, Saraba Jataka, Hesti Jataka, Maesa Jataka, Kapi Jataka. Padahal itu sebenarnya dunia itu, narasi-narasi itu, cerita-cerita itu ada di situ. Di datarannya Borobudur yang dari Jataka, Jataka Mala, Jataka Alwadana, Kalita Vistara Gandawira.